Nah, di sini saya akan bercerita ya tentang dulu ketika saya kerja di sebuah mall yang mungkin lama terbengkalai, dan juga di situ ada hal-hal yang mistis, hal yang disembunyikan oleh orang-orang mall yang mungkin bisa menjadi suasananya mencekam. Nah, pada suatu hari saya ketika pulang kerja ya, itu pas GC atau general cleaning ya, atau istilahnya itu bersih-bersih besar ya. Nah, di situ saya pulangnya kalau nggak salah jam 12 lebih seperempat kalau nggak salah ya, jam 12 lebih seperempat. Nah, ketika saya pulang hendak mau turun ke parkiran ya, itu sudah merasakan hal-hal yang nggak begitu sewajarnya ya. Misal kayak kita mungkin apa ya, kayak mungkin perasaan, nggak tahu itu perasaan atau nyata, tapi saya ngerasa di belakang saya ini ada seseorang. Nah, ketika aku toleh, nggak ada guys. Terus saya lanjut lagi untuk perjalanannya. Ketika sudah sampai lobi ya, kalau kalian tahu ya, lobinya mall, bahwa saya hendak menyumet atau menyalakan sebatang rokok buat menangin pikiran yang mungkin menjadi halusinasiku. Tapi ketika saya mau menyalakan, ternyata korek saya ketinggalan guys. Nah, di situ ada satpam, terus sama orang pakai hoodie hitam, itu tingginya sekitar 170-an. Nah, saya pertama awal pinjam si satpam ya. Ketika saya pinjam, ternyata satpamnya nggak merokok guys. Lalu saya nyamperin orang yang itu yang pakai baju hitam hoodie itu. Nah, itu kan dia kan kelihatan dari jauh ya, dia itu kayak megang rokok gitu kan ya. Jadi mungkin ini orang ini mungkin punya korek. Nah, bisa nih dipinjam. Lalu aku samperin. Nah, ketika aku udah samperin dia, ketika aku bilang ya, Mas, pinjam koreknya dong gitu kan ya. Terus masnya itu kayak biasa gitu nunduk sambil HP-an. Nah, ngasihnya itu kayak gini ngasihnya. Jadi ini koreknya dikasih lewat belakang gini. Ya udah aku ambil, terus aku sumet ya. Nah, ketika mau aku kembalikan guys, ternyata orangnya nggak ada guys. Terus koreknya itu korek apa ya, kayak aku kan ngerasa kayak gimana ya, nggak enak aja, ini koreknya orang. Kalau aku buang ya nanti kasihan orangnya, nanti kalau nyariin gimana. Ya udah, akhirnya aku simpan. Setelah aku simpan ya, itu sampai perjalanan ya di parkiran motor itu, saya itu menemukan orang tadi, tapi ketika saya kejar itu udah hilang guys, dan nggak ada. Kan kelihatan kan dari jauh gitu kan, kan kayak parkirannya, kalau kalian tahu parkiran Pakuan Mall itu ya, itu kan luas banget. Jadi dia itu di pojokan, kayak mau nyalakan motor. Nah, ketika saya panggil sama saya samperin, itu udah nggak ada guys orangnya. Nah, di situ saya mulai bingung dan mulai merasa merinding ya. Nah, ketika saya pulang adalah itu kejadian itu aku anggap bodo amat ya. Ketika saya perjalanan pulang, tepatnya di perempatan Jalan HR Muhammad ya, tepatnya di perempatan Jalan HR Muhammad itu, saya kayak di teror sama suara cewek yang melengking, tapi suaranya itu dekat. Nah, ketika saya misalnya ini kan pemotor lain, ini motorku. Ketika saya mencoba cari barengan ya buat pulang, atau cari pulang bareng gitulah, itu tiba-tiba itu orang itu kayak ngegas gitu guys. Jadi habis tak pepet ya, kayak mau kemana gitu kan ya.
mau ngomong gitu, tiba-tiba ini kayak ngegas ketakutan gitu guys. Nah ketika saya tengok ke samping, ke belakang itu nggak ada apa-apa, tapi kenapa orang ini kok kayak seperti melihat sesuatu yang ada di dalam diriku gitu guys ya. Nah ketika pulang, perjalanan pulang itu saya ngerasa kayak ini kayak berat di pakai kepala bagian belakang ini guys, kayak berat, terus juga kayak ada yang apa ya, ada yang kayak apa ya, kayak yang orang minta gendong gitu, pokoknya di sebelah sini itu berat. Nah ketika saya pulang ya udah, aku bodo amat, aku baca doa, aku baca pokoknya yang membuatku tenang dan bisa mengusir makhluk-makhluk yang tidak ingin aku lihat gitu kan ya. Setelah itu saya kemudian pulang, ya udah sampai rumah itu kayak bau melati. Di situ saya baru tahu kalau ternyata gara-gara saya nyimpan korek itu, saya diikuti sama mungkin orang yang telah meninggal di daerah tersebut atau di mall tersebut. Nah di situ saya mulai berpikir nih guys, ini korek mau dikemanain ya. Tapi ketika aku pakai berkali-kali, aku nyoba nyalain itu nggak bisa habis emang ya. Itu ajaibnya koreknya kayak gitu, nggak bisa habis. Setelah itu berhubung saya kayak sering diteror, ketika tidur tiba-tiba mimpi hal-hal yang aneh, ketika tidur tiba-tiba kayak tindian kayak gimana ya, kayak aku ini ada yang numpang di dadaku gitu guys. Nah lama kelamaan saya di situ ngerasa agak nyaman ya, karena karena sering diteror hantu kayak gitu. Akhirnya saya putuskan untuk saya buang koreknya. Nah ketika dibuang, ada teman saya ya yang mungkin dibilang tahu spiritual, jadi ya saya tanyakan, kalau saran teman saya mending jangan dibuang, mending dikubur aja. Ya udah, aku akhirnya gali apa tempat untuk mengubur korek tadi, saya gali terus saya kubur. Akhirnya saya kasih bunga gitu ya, terus habis itu saya kayak bacaan kecil-kecilan, terus baca surat Yasin juga. Nah, situ saya mulai agak nggak seberapa diteror lagi ya, dan udah sampai saat ini udah nggak ada teror semacam hal itu lagi. Mungkin itu kebetulan apa saya ya, atau sial saya, karena mungkin aku kayak mungkin pada waktu itu pandanganku dan pikiranku itu lagi nggak sinkron, dan juga ketika itu aku juga banyak masalah juga mungkin itu. Jadi mungkin makhluk yang nggak kasat mata itu kayak gimana ya, kayak masuk di dimensi kita gitu ya guys. Akhirnya ya udah, setelah sedikit lama udah nggak diteror lagi. Akhirnya saya pun lega dan saya pun bisa bebas dari teror yang mengerikan seperti itu. Oke, sampai di sini saja Fresh video ini. Apabila ada kekurangan ya silahkan tulis di kolom komentar ya, atau ada yang request atau ada yang hal yang sama yang kita jalani sekarang, atau mau tanya request nggak apa-apa, nanti siapa tahu aku bisa memenuhinya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.